Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Mimpi apa Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 mendapat todongan pedang dari darah yang ditolongnya? Bagaimana selanjutnya? Yuk dapatkan jawabannya di video berikut ini. Wiro geleng-geleng kepala. Sudahlah, susah bicara denganmu. Jika kau cari kudamu, itu di sana, di belakang semak belukar. Tak peduli, Wiro kemudian putar tubuhnya hendak meninggalkan sang darah. Justru si Nona bergerak cepat dan ajukan pertanyaan. Kau mau kemana? Hah? Wiro garuk-garuk kepala. Aneh. Kenapa kau tanya begitu? Dengar ya, komplotan Hun Tiang Homo telah membunuh kakak lelakiku. Yang aku dengar, memotong Wiro, bukan hanya saudaramu saja yang jadi korban, tapi banyak. Belasan gadis-gadis kabarnya diculik, entah untuk dijadikan apa. Apakah kau kepengen diculik juga oleh komplotan itu? Jangan bicara ngaco, sentak sang dara jengkel. Kalau kau mau bekerja sama denganku, aku tahu sedikit tentang komplotan itu. Siapa sudi bekerja sama dengan darah segala kamu? Lagi pula, kau punya kepandaian apa? Wiro sengaja mengejek hingga si Nona jadi penasaran banting-banting kaki. Tangan kanannya bergerak dan putuslah dua kancing baju Wiro Sableng. Trak! Wah, boleh juga ilmu pedangmu, Nona. Tapi aku sudah saksikan sendiri tadi, menghadapi dua pengeroyok itu, kau tak mampu berbuat apa-apa. Sekarang, kau mau pinjam tanganku untuk membantumu menuntut balas kematian kakakmu pada komplotan Hun Tiang Homo, karena kau sadar tak bakalan mampu melakukannya sendiri. Sungguh cerdik otakmu, Nona, tapi tak usah ya. Darah itu gigit bibirnya, sepasang matanya berapi-api. Rahangnya menggembung. Tanpa bilang apa-apa lagi, ia putar tubuh dan melompat ke balik semak-semak. Begitu dilacak kuda putihnya, segera saja dia menaiki binatang ini dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Sampai suara rintik kaki kuda putih lenyap di kejauhan, barulah Wiro berlalu pula dari situ. Larinya Tio Kipi setelah lolos dari lubang jarum kematian untuk kedua kalinya dari tangan pendekar 212 Wiro Sableng tak bedanya seperti orang lari dikejar setan kepala 7. Hampir 20 li dia lari terus-menerus tanpa mempedulikan kemana arah tujuannya. Pakaian ungunya robek-robek tersangkut semak-semak. Ketika nafasnya menggap-menggap dan lidahnya terjulur keluar, barulah lelaki ini hentikan larinya. Ternyata dia berada di satu daerah berbukit-bukit yang penuh ditumbuhi pohon-pohon kapas. Lapat-lapat didengarnya suara air yang jatuh memercik menimpa batu. Tuk, tuk. Dia melangkah tertati-tati ke jurusan itu. Ditemuinya sebuah sungai dan air terjun kecil. Tio Kipi mencelupkan muka dan kepalanya dalam air yang dingin itu, kemudian meneguk air sungai sepuas hatinya. Tubuhnya dibaringkan di tebing sungai. Memandang ke langit, dia melihat susunan bintang-bintang yang menunjukkan bahwa tak lama lagi malam akan digantikan dengan pagi. Karena terlalu letih, Tio Kipi akhirnya tertidur pulas berselimutkan udara malam yang dingin.
Tio Kipi terbangun oleh silonya sinar matahari pagi yang jatuh menimpa wajahnya. Sambil mengucak-ucak mata, dia pun duduk. Ketika hendak membasuh mukanya dengan air sungai, tiba-tiba kakinya menginjak sehelai kertas. Ternyata kertas itu bukan kertas biasa, melainkan sepucuk surat yang ditujukan kepadanya. Tio Kipi, hari ini juga kau harus segera kembali ke markas. Tertanda Hun Tiong Haumo. Surat itu ditulis dengan tinta merah dan tangan kiri Tio Kipi jelas kelihatan gemetaran memegangnya. Dia tahu apa artinya kembali ke markas itu. Hukuman telah menunggunya yang bakal dijatuhkan oleh pemimpin komplotan. Jika dia melarikan diri, akan sanggupkah dia untuk melenyapkan diri selama-lamanya? Tapi daripada mengantar diri mentah-mentah ke markas komplotan, lebih baik mending kabur. Jika dia sampai di satu daerah yang ratusan li jauhnya, masakan ketua Hun Tiong Haumo dan anggota-anggotanya akan tahu kalau dia berada di situ. Memikir demikian, maka Tio Kipi lekas-lekas cuci muka dan mulutnya, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke timur, menjauhi markas Hun Tiong Haumo yang terletak di sebelah barat. Selama dalam perjalanan itu, Tio Kipi senantiasa merasa tak enak. Nalurinya mengatakan bahwa ada seseorang yang terus-menerus menguntitnya. Ia tak dapat memastikan siapa, namun jelas sang penguntit bukanlah Wiro Sableng. Karena jika benar Wiro, pastilah pemuda itu siang-siang sudah melabraknya. Kadang-kadang, Tio Kipi hentikan perjalanannya dan mengambil jalan memutar dengan maksud hendak mengetahui siapa adanya penguntit tersebut. Namun tak seorang pun dilihatnya. Sekali-sekali jika dia sedang berlari kencang, dia menoleh ke belakang. Tetap saja dia tak menampak siapa-siapa. Diam-diam, jagoan dari provinsi Chiat Kang ini menjadi mengkritik juga. Dia baru merasa lega sedikit ketika dia memasuki sebuah kota kecil. Karena perutnya lapar, langsung saja dia masuk ke dalam sebuah warung makanan. Tatkala pelayan datang menghidangkan pesanannya, sepasang mata Tio Kipi membeliak menyaksikan segulung kertas yang menancap di atas tumpukan nasi panas dalam mangkok. Diambilnya gulungan kertas itu. Begitu dibuka, tampaklah serentetan tulisan yang berbunyi, Tio Kipi, apa kau kira kau bisa melarikan diri mencari selamat? Segera kembali ke markas atau kau akan mati dengan tubuh tercincang detik ini juga. Atas nama Ketua Hun Tiong Haumo, tengkuk Tio Kipi dingin laksana diguyur air es. Mukanya sepucat kertas. Siapa yang meletakkan kertas itu di sini? Bertanya Tio Kipi pada pelayan yang membawa hidangan. Pelayan itu geleng-geleng kepala. Percayalah Loya, saya hampir tak melihat siapa-siapa pun yang menancapkan kertas itu. Waktu dari dapur, benda itu belum ada. Pastilah seorang lihai, amat lihai yang telah melakukannya. Kalau tidak, masakan si pelayan sampai tidak mengetahui? Demikian Tio Kipi membatin. Semakin gelisah dia memandang ke seputar ruangan. Di sudut sana, duduk seorang lelaki muda berpakaian petani. Di bagian lain, seorang kakek berkumis putih. Tak ada orang lain yang mencurigakannya. Tak mungkin pula kedua orang itu yang telah menancapkan gulungan surat dalam nasi, karena seleranya boleh dikatakan saat itu sudah tak ada lagi untuk makan. Tio Kipi lantas berdiri, membayar harga makanan dan keluar dari warung. Di depan warung, dia memandang berkeliling. Segala sesuatunya kelihatan biasa dan tenang-tenang saja. Lelaki ini mengeluh dalam hati. Ada jalan lain ini, paksa kembali ke markas. Mudah-mudahan saja ketua mau memberi ampun. Maka Tio Kipi kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini menuju ke sebelah barat, ke jurusan di mana terletak markas komplotan Hun Tiong Haumo. Pada malam gelap, ketika Tio Kipi dan 4 golok kematian mengawal gerobak misterius itu, hampir bersamaan waktunya di sebuah jalan buruk, kira-kira 50 li di selatan Kia Hong, terlihat pula sebuah gerobak yang ditarik oleh 2 ekor kuda hitam dipacu ke arah jurusan utara.
Satu-satunya orang di atas gerobak ini adalah kusirnya sendiri. Adalah satu hal yang luar biasa begitu kita mengetahui bahwa kusir gerobak itu nyatanya adalah seorang nenek berambut putih berpakaian rombeng penuh tambalan. Di bagian belakang gerobak terdapat timbunan jerami kering. Meskipun kuda-kuda penarik gerobak itu telah lari kencang sekali, namun si nenek masih saja terus menderap punggung binatang-binatang ini dengan cambuknya. Cetar! Sehingga kedua kuda tersebut lari laksana dikejar setan. Siapakah nenek itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi para kisanak yang ingin membaca online ataupun offline Wiro Sableng atau novel silat lainnya bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.